Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Prolina dari kelas 3D Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan sediaan tablet beserta evaluasinya. Ini jurnal yang saya dapatkan. Judulnya yaitu Formulasi dan Evaluasi Tablet Dispersi Padat Kalsium Atorvastatin. Pertama, di sini saya akan menjelaskan apa itu atorvastatin. Nah, atorvastatin termasuk kelompok obat statin yang digunakan untuk menangani dilipidemia dan mencegah penyakit jantung koroner. Nah, atorvastatin ini memiliki bioavailabilitas sebesar 12%. Bioavailabilitasnya yang kecil dapat dijadikan indikasi bahwa obat tersebut mempunyai laju disolusi yang rendah. Nah, suatu obat yang memiliki laju disolusi rendah dapat mengakibatkan penurunan daya absorpsi. Maka dari itu, ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan kelarutan obat tersebut. Salah satunya yaitu dispersi padat. Nah, apa itu dispersi padat? Dispersi padat yaitu suatu keadaan di mana bahan aktif terdispersi dalam polimer pembawa pada keadaan padat. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama yaitu ada alatnya, peralatan gelas standar laboratorium, kemudian ada timbangan digital analitik, ada spektrofotometer UV-Vis, ada spektrofotometer IR, desikator, ayakan, dan alat-alat yang menunjang penelitian. Kemudian bahannya yaitu yang digunakan adalah yang pertama ada atorvastatin, kemudian ada Apisal 101, PEG 6000, laktosa, TOK, dan Aquades. Selanjutnya dilakukan penetapan panjang gelombang serapan maksimum atorvastatin. Yang dilakukan yaitu dilarutkan 10 mg atorvastatin di dalam 10 ml metanol. Kemudian dibuat larutan stok atorvastatin dengan kadar 100 mikrogram per mili dalam setiap medium dapar yang digunakan. Nah, sebanyak 5 mili dari masing-masing medium dapar diencerkan dengan masing-masing larutan dapar tersebut hingga 50 mili. Kemudian diukur masing-masing serapannya pada gelombang 200 sampai 400 nanometer. Hasil pengukuran berturut-turut menunjukkan panjang serapan maksimum pada medium dapar asam hidroklorida dengan pH 1,2 adalah 241,6 nanometer, pada medium dapar sitrat pH 4,5 adalah 241,8 nanometer, dan pada dapar fosfat pH 6,8 adalah 240,6 nanometer. Kemudian pembuatan dispersi padat, yaitu dengan cara PEG 6000 yang telah ditentukan banyaknya dalam miligram dipanaskan di atas water bath hingga melebur. Kemudian dimasukkan kalsium atorvastatin sebanyak 10 mg, diaduk hingga kalsium atorvastatin terdispersi. Kemudian didinginkan dengan cepat pada penangas es. Kemudian digerus, serbuk hasil dispersi diayak dengan ayakan mesh nomor 370. Nah, untuk evaluasinya, dilakukan evaluasi serbuk dispersi padat dan campuran fisik kalsium atorvastatin PEG 6000. Yang pertama yaitu uji kelarutan, kemudian ada uji difraksi sinar X, analisis spektroskopi foto IR, dan analisis scanning elektron mikroskop atau disingkat menjadi SEM. Nah, ini ada formula pembuatan tablet, yaitu ada 4 formula. Bisa dilihat. Untuk selanjutnya yaitu uji disolusi. Caranya yaitu dimasukkan sebanyak 6 tablet kalsium atorvastatin pada 6 keranjang yang berisi larutan Aquades. Dimasukkan ke dalam 900 ml larutan Aquades sebagai media disolusi dan dilakukan pengujian disolusi menggunakan alat disolusi tipe 2 dengan kecepatan 50 rpm dan suhu kurang lebih 37 derajat Celcius. Pengambilan sampel dilakukan pada 0, 5, 10, 15, 30, dan 45 menit sebanyak 5 mili.
Setiap kali pengambilan sampel, dilakukan penambahan 5 mili larutan medium untuk menjaga volume di solusi tetap. Absorbansi sampel diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 242 nanometer. Untuk selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu pembuatan kurva baku. Setelah dilakukan pengujian di solusi, didapatkan absorbansi dari masing-masing konsentrasi, kemudian dibuat kurva baku. Nah, berikut ini adalah kurva baku yang dibuat dengan linearitas 0,9966 dan persamaan garis Y 0,11x dan 0,01. Bisa dilihat ya gambarnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu pembuatan dispersi padat. Nah, pembuatan dispersi padat ini bertujuan untuk meningkatkan kelarutan atorvastatin yang berdasarkan BCS atau disebut juga Biopharmaceutical Classification System memiliki kelarutan yang rendah. Hasil dari pembuatan dispersi padat adalah kalsium atorvastatin terdispersi sempurna ke dalam PEG 6000 membentuk suatu padatan, kemudian digerus hingga menjadi serbuk. Kemudian dicampur dengan eksipien lainnya dan diayak menggunakan mes 60 agar atorvastatin yang terdispersi ke dalam PEG 6000 tercampur rata dengan eksipien lainnya. Nah, ini merupakan gambar dari hasil kelarutannya. Yang pertama yaitu gambar dari kelarutan dispersi pada ATC. Yang kedua yaitu gambar dari difragatogram dispersi padat ATC PEG 6000. Kemudian yang selanjutnya yaitu gambar dari spektrum foto IR dispersi padat ATC PEG dan campuran fisik ATC PEG. Dan yang selanjutnya yaitu ini gambar dari SEM dispersi padat ATC PEG 6000. Nah, selanjutnya yaitu ada pembuatan tablet. Untuk pembuatan tablet dari masing-masing pemula dengan metode kempa langsung, kalsium atorvastatin yang telah terdispersi ke dalam PEG 6000 dicampurkan dengan semua eksipien yang telah ditimbang sesuai dengan komposisi dari masing-masing eksipien. Sebelum dilakukan pengempaan, diayak terlebih dahulu agar semua bahan tercampur merata. Kemudian dicetak secara kempa langsung. Setelah dicetak, kemudian tablet dievaluasi. Nah, ini merupakan tabel uji evaluasi tablet ya. Yang pertama yaitu uji keseragaman ukuran dan bobot. Bisa dilihat ya, ada diameter, kekerasan, bobot, friabilitas pada formulasi 1, 2, 3, 4 dan inovatornya. Kemudian ada uji waktu hancur. Nah, untuk selanjutnya di sini ada profil disolusi. Kurvanya profil disolusi. Nah, bisa dilihat dari gambar tersebut, meninjau dari hasil secara umum, F2 itu memiliki laju disolusi yang lebih baik. Hal ini karena dapat dilihat dari persen terdisolusi pada setiap pengujian pada per menit terakhir. Nah, hasil kelarutan dispersi padat ATC PEG 6000 yaitu 1/6, lebih tinggi daripada dispersi padat ATC PEG 1/3, dan terjadi penurunan pada dispersi padat ATC PEG 6000 yaitu 1/9. Hal ini disebabkan kemampuan PEG 6000 untuk menghambat pertumbuhan kristal masih terjadi pada ATC PEG 1/3 dan 1/6 serta tidak terjadi pada 1/9. Nah, kesimpulannya yaitu hasil kelarutan dari dispersi padat ATC PEG 6000 1/6 menunjukkan peningkatan tertinggi daripada dispersi padat ATC PEG 1/3 dan menurun pada dispersi padat ATC PEG 6000 yaitu 1/9. Tablet F2 1/6 memberikan peningkatan laju disolusi yang lebih besar setelah 30 menit yaitu 31,83% dibandingkan F1 yaitu 25,63%, F3 yaitu
27,90 dan F4 yaitu 13,61%. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.